wa sumu syahrakum wa adu zakata min amwalikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, karena takwa ini simbol bagi orang yang paling terhormat dan paling mulia. Kalau kita membongkar di dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab salafun saleh, bagaimana Allah Ta'ala memberi titel gelar kepada hambanya yang menjadi wali min auliyaillah, ternyata mereka memiliki ketakwaan kepada Allah yang sangat luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyatakan, Allah menyampaikan tentang siapa wali tersebut. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang paling beriman dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita, pertama, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sebab dengan adanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala urusan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita pengen diperbaiki oleh Allah Ta'ala, berusaha kita kembali kepada Allah, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan menjadi hamba Allah yang taat. Yang kedua, wasallu khamsakum. Hendaknya kamu sekalian jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Laksanakan sholat 5 waktu. Saudara-saudara, kita sholat, tapi kita masih menganggap sholat ini amalan-amalan yang ringan. Sholat ini lebih dari puasa. Sholat ini lebih dari zakat. Sholat ini lebih dari haji. Tapi kita tidak peduli bagaimana cara memperbaiki sholat. Dulu ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Beliau adalah gurunya para ulama, termasuk gurunya para habaib yang ada di Jakarta. Gurunya Ki Hasyim Asy'ari, gurunya Ki Haji Ahmad Dahlan. Kitab 300 peti hafal di luar kepala. Muridnya di mana-mana, tulisannya sudah tersebar di dunia. Tapi anehnya beliau selalu membawa kitab yang sangat tipis. Ini kitab kalau dibuka cuma 2 bab. Yang pertama babut toharo, yang kedua babus sholat, bab bersuci dan bab sholat. Sampai murid-murid beliau bertanya, guru, kitab yang 300 peti itu hafal, tulisanmu di mana-mana sudah dibaca oleh umat Islam dan oleh para santri. Tapi kenapa setiap kamu duduk kemana saja, kamu selalu membawa kitab yang tipis ini? Yang saya buka isinya cuma bab toharo, bab berwudu dan bab sholat. Kata Imam Ahmad Zaini Dahlan, saya tidak pernah merasa bangga dengan hafalanku. Saya tidak pernah kagum dengan kemampuanku menghafal kitab 300 peti. Dan tidak pernah kagum dengan murid-muridku. Tidak pernah kagum dengan tulisanku. Yang ada dalam benak hati saya cuma satu. Bagaimana kalau Allah tidak menerima sholat saya? Setiap saya mau sholat, saya buka babus sholat. Setiap saya mau berwudu, saya buka bab wudu. Kenapa? Saya tidak mau salah dalam wudu saya dan sholat saya. Begitu pula Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain, putra daripada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, putra cucu dari Nabi Muhammad SAW. Setiap mau berwudu selalu gemetar menggigil seperti orang dalam keadaan meriang. Sampai beberapa orang berkata, wahai Imam, kalau sekiranya tidak kuat dengan air coba, antum tayamum saja. Kata Imam Ali Zainal Abidin, saya tidak meriang, saya tidak merasa kedinginan, apalagi cuaca panas. Ya tapi kenapa setiap kau wudu selalu gemetar? Apa jawab beliau? Bagaimana saya tidak gemetar? Saya mau menghadap Allah yang punya neraka, Allah yang menerima atau menolak sholat dan ibadah saya, Allah yang memasukkan saya ke dalam surga atau ke dalam neraka. Bagaimana saya tidak takut? Disitulah orang-orang terdahulu selalu mementingkan sholat. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Saudara-saudara, Nabi setiap ditanya, ayul amal afdol ya Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, as-sholatu ala waktiha. Kenapa Nabi setiap ditanya selalu sholat ala waktiha, as-sholatu ala waktiha? Karena umur manusia itu dihitung antara waktu sholat dengan waktu sholat. Bukan setahun 2 tahun. Dari subuh sampai ketemu dohor, alhamdulillah kita panjang umur. Dohor kita ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, alhamdulillah sampai detik ini kita masih hidup. Coba kalau tadi subuh kita meninggal dunia, apa yang terjadi dalam kuburan kita? Baik atau buruk, senang atau celaka, kita nggak tahu. Alhamdulillah Allah bangunkan kita di waktu subuh dalam keadaan sehat. Wujudkan syukur kita kalau kita masih bisa mendengar azan
subuh, azan zuhur, lewat sholat tepat waktu. Saudara-saudara, banyak orang-orang muslim yang bodoh, yang awam selalu merintih. Katanya Allah itu mengabulkan semua permintaan. Katanya Allah Ta'ala mengabulkan semua permohonan. Tapi buktinya saya berdoa kepada Allah lambat datangnya. Bagaimana enggak lambat? Allah panggil setiap waktu, kita enggak pernah datang. Allah panggil setiap waktu, kita enggak pernah mengindahkan. Di saat kita minta, kita mau ekspres. Makanya kita harus malu, saudara-saudara hadirin. Nah, disinilah pesan Nabi Muhammad setelah Nabi menganjurkan kita bertakwa kepada Allah, kemudian sholat 5 waktu, wasumu syahrakum, berpuasalah kamu di bulanmu yang sebentar lagi insya Allah kita akan menjalani ibadah puasa. Saudara-saudara hadirin, puasa insya Allah bisa mendidik dan mengkader umat Islam yang sedang berpuasa. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan mudah-mudahan kalau puasa kita diterima oleh Allah, kita akan dibersihkan oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu. Sehingga Nabi mengatakan, syahrul Ramadan kata Allah alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu wa man shama wa qama. Barang siapa yang berpuasa dan barang siapa yang menjalankan ibadah sunnah di malam hari karena Allah semata-mata, kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuh, maka ia akan keluar dari perut ibunya, dia akan keluar dari dosanya seperti anak yang baru keluar dari perut ibunya. Maka oleh karena itu sambutlah bulan Ramadan dengan baik, dengan senang, dan di dalam bulan Ramadan usahakan kita beribadah, baca Al-Quran yang banyak, baca sholawat yang banyak, baca ratib yang banyak. Kenapa? Amalan yang didobel oleh Allah hanya di bulan Ramadan, dan doa yang diijabah oleh Allah adanya di bulan Ramadan. Minta kepada Allah sebanyak-banyaknya, insya Allah bulan Syawal yang akan datang segala maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat di belakang saya masih ada 4 mubalek lagi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.